أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا هدى إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Turen, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan, tak lupa taruna-taruni SMK Negeri 2 Turen yang saya banggakan, serta pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa mengikuti kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW secara online melalui YouTube Podcast Keren. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin. Baik pemirsa, saya mewakili panitia kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengucapkan banyak terima kasih
Yang pertama untuk Bapak Ibu pembina dan segenap panitia, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, terima kasih untuk taruna-taruni SMK Negeri 2 Turen yang telah mengikuti peringatan Isra Mi'raj ini secara online melalui YouTube Podcast Keren. Yang ketiga, apabila dalam kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan di hati adik-adik dan pemirsa sekalian, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, ada sedikit tugas untuk teman-teman dan adik-adik di rumah. Yang pertama, silahkan mengisi daftar hadir di Google Form. Linknya sudah tertera di deskripsi video ini. Yang kedua, silahkan membuat resume atau rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Siddiq Nugroho. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast keren, podcastnya Kelautan Turen. Dan pada kesempatan kali ini ya, dalam rangka peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah, bertepatan 27 Rajab 1443 Hijriah. Dan tadi sudah dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang disajikan oleh anak-anak kita dari SMK Negeri 2 Turen, Sahrul Sobri dari kelas 12 MM ya. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita kedatangan narasumber ya berkaitan dengan kegiatan Isra Mi'raj ini, dan tema kita ya dengan peringatan Isra Mi'raj ini, kita tingkatkan semangat sholat sebagai aktualisasi Isra Mi'raj. Dan sebagai narasumber kita ini Ustadz yang luar biasa, Ustadz Siddiq Nugroho. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast keren. Alhamdulillah sambutannya, terima kasih. Dan beliau ini juga adalah salah satu guru pengajar juga di SMK Negeri 2 Turen. Dan untuk perkenalannya saya kira cukup singkat saja ya. Mungkin perlu perkenalan sedikit biar teman-teman ini pemirsa semuanya bisa tahu. Oh iya ya. Monggo. Kenalkan, mungkin yang belum kenal, nama saya Siddiq Nugroho, asli dari Kediri, sekarang menetap di Gondang Legi Malang, dan mengabdi di sini ya, mengabdi di SMK Keren ini sejak 2018. 2018 ya. Santai saja Ustaz, kayaknya tegang. Enggak perlu tegang, kita santai saja ya. Baik. Peringatan Isra Mi'raj ya, mungkin dari dulu Ustaz ya. Mungkin dari ketika sudah lahir, ini mungkin kita sudah dari kecil ini kita sudah sering mendengarkan Isra Mi'raj ya, peringatan Isra Mi'raj seperti apa, mungkin dari pengajian, mungkin dari sarasehan. Nah, ini di masa sekarang ini ya, terutama untuk generasi muda, ini seberapa pentingkah Isra Mi'raj ini bagi umat Islam ya, khususnya untuk generasi muda dan ya generasi kita sekarang ini. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, mungkin izinkan saya bertanya dulu. Oke. Kesan apa yang Bapak rasakan saat mengikuti Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj yang pernah jenengan ikuti itu? Saya? Iya. Kalau saya mungkin lebih ke ini ya, penekanan ya, penambahan lah iman ya. Jadi ketika mendengarkan itu, ini karena kalau kita bicara Isra Mi'raj ini suatu hal yang di luar nalar kita kan, di luar akal manusia, dan tentunya untuk mempercayai itu, apa itu kaitannya percaya pasti dengan keimanan itu. Nah mungkin kalau Ustadz sendiri gimana? Nah, sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah menjawab dari pertanyaan Anda. Gimana? Pentingnya Isra Mi'raj diperingati, kenapa sih kok tiap 27 Rajab itu diperingati? Di kalender-kalender itu juga tertulis bahwa peringatan Isra Mi'raj, dan banyak di berbagai tempat juga memperingatinya. Ini menunjukkan
bahwa peristiwa tersebut itu peristiwa penting. Sebagaimana kita kalau di Indonesia ada hari penting 17 Agustus. Hari Pasti nasional, diperingati. iya. Nah, ini apa gunanya? Diperingati untuk mengingatkan kalau pesannya Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. betul. Untuk apa? Kita dari situ akan belajar. Kalau kenegaraan berarti menambah kecintaan terhadap tanah air. Kalau Isra Mi'raj berarti ya itu tadi berhubungan dengan keimanan seorang betul. terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam agamanya. Kalau nggak diperingati, kira-kira kok yang baca sendiri, punya kesadaran sendiri untuk membaca atau mencari informasi tentang Isra Mi'raj itu mungkin kok ya nyun sewu kalau di Indonesia karena ya minat baca Iya, literasinya masih kurang. Gitu. Jadi pentingnya kita peringati itu sebagai ibaratnya merefresh ya, Iya. menyegarkan, mengingat sejarah-sejarah dan juga hikmah-hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Gitu. Ya memang apa ya, kalau misalnya kaitannya dengan agama itu memang ya nggak lepas juga dari yang namanya sejarah ya. Jadi kita tahu mungkin apa ya, sejarah-sejarah itu kan sudah ya mulai dari zaman Kanjeng Nabi sebelumnya sebelumnya ya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu kan seperti benang merah sejarah itu ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, Betul. berkaitan dengan itu latar belakang. Nah, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj itu seperti apa, Ustaz? Ya, latar belakangnya kalau kita ambil di sini ya, ada namanya kitab Nurul Dolam, ini syarah dari Aqidatul Awam ya. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kita punya di Indonesia itu punya seorang ulama yang besar dan produktif. Ya. Ini di sini dari latar belakang disebutkan bahwa waqobla hijratin Nabil Isra. Jadi dari segi waktu dulu ya. Jadi Isra Mi'raj ini dilakukan sebelum Nabi hijrah. Nah, momennya yaitu ketika beliau Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh kedua orang yang dicintai, yaitu paman beliau Sayyidina Abu Thalib, kemudian istri beliau yang tercinta yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, ini kalau Abu Thalib ini paman yang selalu membela. Jadi kalau saat masih ada Abu Thalib ini ya, orang kafir itu mau memerangi Rasulullah itu sungkan gitu, karena Abu Thalib ini termasuk orang berpengaruh di situ dan dihormati. Jadi lagi keponaannya Abu Thalib. Jadi kemudian setelah Abu Thalib ini wafat, ya, serangan dari orang kafir olok-olokan ini lebih menjadi-jadi. Ditambah lagi istri tercinta. Biasanya kalau kita nikah kan bisa curhat-curhatan gitu ya. Nah, ini sudah dapat hantaman itu, pamannya meninggal, kemudian ada serangan caci maki dari orang kafir yang semakin menjadi-jadi, curhatan tambatan hati nggak ada. Nah, ini semakin menjadi, maka tahun tersebut dinamai Amul Husni. Nah, Amul Husni. Tahun duka cita. Nah, tahun duka cita. Karena Nabi Muhammad ini sedang duka cita. Nah, Gusti Allah ini ya. Ini ada ulama yang menyebutkan bahwa Isra ini sebagai bentuk ibaratnya kalau kita sekarang adalah refreshing. Jadi Kanjeng Nabi itu sama Allah, ini perlu refreshing ini. Diajak namanya diperjalankan Isra Mi'raj. Ya, refreshing. Yang pertama. Kemudian selain itu juga ini sebagai wasilah pengantar Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat 5 waktu.
Nah, sholat 5 waktu ini beda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau zakat cuma perintah turun ayat. Kemudian haji perintah turun ayat. Ini yang spesial. Nanti yang kita bahas gitu. Gitu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Nah, kemudian gini. Kalau seperti tadi ya. Kalau Isra Mi'raj itu pasti kaitannya dengan sesuatu yang nggak masuk akal ya, di luar batas nalar manusia itu sendiri kan. Makanya dibutuhkan keimanan. Nah, ini bagaimana bisa seorang manusia ya, Nabi Muhammad ini bisa menembus ruang angkasa ya. Nah, ini bagaimana ini Ustaz ini? Bagaimana mungkin itu seorang manusia biasa bisa menembus ruang angkasa? Tapi biar nggak tegang kita minum kopinya dulu, boleh Oke, ya? monggo. Nggak apa-apa. Ini kita ngobrol saja. Ini kopi kopi Pak Guru. Kopi Pak Guru. Ya. Ini juga produknya SMK Negeri 2 Turen juga. Mantap. Alhamdulillah. Biar nggak tegang. Jadi kok bisa ini Nabi Muhammad menembus apa tadi? Ruang angkasa atau Ruang dimensi angkasa. ya, menembus Dimensi. langit lah. Ya. Nah, ini berbalik pada kita kembali pada ini. Oke, kalau kita baca Al-Qur'an di surat Al-Isra atau ada yang menyebutkan surat Bani Israil ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu liyunriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini ya, kalau kita lihat ini ayat yang kita baca di Al-Isra ayat 1 ini. Asro, kata-katanya asro. Jadi diperjalankan. Iya. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang jalan nggak bisa. Tapi lafadznya di sini asro. Yang jalankan Gusti Allah. Diperjalankan. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi diperjalankan. Kayak semut ini, kayak semut. Misalkan rumah saya tadi Kediri ya. Nah, misalkan saya pulang kampung. Ini saya pakai baju. Kebetulan baju tersebut ada seekor semut ya. Saya pulang ke Kediri. Sebentar. Karena ada keperluan misalkan ambil ijazah atau legalisir. Ya. Pengurusan akte dan sebagainya gitu ya. Terus kembali lagi. Dari Kediri kalau saya ya, Malang Kediri itu 3 jam lah naik motor. Seret Kediri kembali lagi ke Malang. Berarti 6 jam. Ini semut ini kalau kita pakai logika semut ya. Semut ini keluar setelah saya di Malang lagi. Semut bilang pada teman-temannya, "Hai para semut, konco-koncoku, para semut, saya baru dari Kediri." Kalau kita pakai logika semut, ya, loh, yuk gak mungkin sampai Kediri. Ya apa cara nih? Itu pakai logika semut. Tapi kalau di logika kan, lah nemplek kok. Iya. Ya, dibareng. Gitu. Ibaratnya seperti itulah Isra Mi'raj. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang jalan, tapi karena ini gitu yang berkehendak adalah Allah, tidak ada yang mustahil. Nah, ini termasuk sesuatu yang nggak masuk akal, dan Isra Mi'raj ini sesuatu yang berkaitan dengan keimanan, keyakinan tadi. Nah, maka di sini disebutkan Subhanalladzi. Cerita kalau di dalam Al-Qur'an kok disebut ada tasbihnya di depan, itu berarti sesuatu yang luar biasa di luar nalar manusia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa, Nabi Soleh, unta keluar dari batu dan seterusnya, nggak ada subhananya. Tapi ini tentang ketika membicarakan Isra Mi'raj ada subhana. Ini berarti sesuatu yang amazing. Gitu. Yang luar biasa. Dan mungkin konon ya ceritanya itu kendaraan yang dipakai itu buruk. Ya. Nah, sebenarnya buruk itu apa, Ustaz? Nah, kalau buruk ini ya benar. Nah, sebelum ke buruk ya, ini ada sebuah kisah juga di kitab ini, Nurul Dholam. Kisah yang menarik tentang buruk. Ya.
di sini disebutkan, jadi ketika Nabi mau Isra, itu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah ke surga untuk mencari kendaraan. Iya. Namanya buraq. Ternyata di surga itu ada 40.000 buraq. Wah, banyak sekali ternyata ya. Iya. Ada satu buraq yang menangis. Dan di semua apa ini? Kening ya? Apa? Iya. Batuk apa? Batuk. Batuknya buraq itu ada tulisan Muhammad. Yang menangis itu. Yang semua Oh, 40.000 itu ada tulisannya Muhammad, tapi satu buraq yang menangis. Malaikat Jibril kan penasaran, loh kok ada buraq, ibaratnya hewan kok bisa nangis. Ditanya, kalau bahasa gampangnya, ngapain sih kamu nangis? Kok nangis, ada apa? Gini, saya itu setelah diciptakan 40.000 tahun yang lalu dan mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Alhamdulillah. hati saya rindu terhadap orang yang punya nama tersebut. Saya bahkan, yang bilang buraq ini, saya bahkan makan itu nggak enak, minum juga nggak enak, dan yang lebih lagi di sini ada lafadznya. Nih, mana itu? Nanti mah hikmah. Wastaraqtu binaril asyik. Aku telah dibakar oleh api cinta. Wah, kayak nganu ya. Puitis ya. Puitis buraq. Aku telah terbakar oleh api cinta. Ini buraq. Nah, untuk bentuknya sendiri menurut beberapa riwayat ini adalah hewan yang hampir bentuknya ya, hampir menyerupai kayak kuda. Kalau besarnya lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada bigol. Bigol itu peranakan kuda dan keledai. Itu untuk tentang buraq. Kemudian ini yang kalau buraq ini dikendarai hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini menurut riwayat buraq ini kakinya ngarani bocah anak sekarang itu bisa ngenos kakinya. Wah, jadi ketika dia lihat sejauh mata menandang dia melihat, maka tempat tersebut yang akan dia sampai oleh buraq. Bisa manjang kakinya ya. Ya ini nganu ini. Kalau dilogikakan sulit. Iya, betul. Wah, kok apa ya enek kan gitu ya. Iya. Kadang gitu. Tapi yang harus kita yakini, di alam kita ini ada sesuatu yang luar biasa yang mana kadang nggak bisa dijangkau oleh akal manusia. Betul. Contohnya nyata yang di sekeliling kita. Beberapa waktu lalu viral itu. Mayat sudah dikubur bertahun-tahun, jasadnya tapi masih utuh. Iya. Secara logika akal manusia gak mungkin. Harusnya busuk kan gitu ya. Iya. Tapi ini utuh. Berarti ada sesuatu kekuatan luar biasa. Akal kita belum nyampe gitu. Loh, kadang ya saya sering juga menemukan itu. Iya. Kacang itu rasanya jagung manis itu ya. Banyak itu ya. Iya benar ya. Itu satu ya gak masuk akal itu ya. Iya, kentang barang ya. Ya aja selingan ya biar gak tegang gitu loh. Betul. Nah, ini oleh-olehnya. Setelah Kanjeng Nabi ya ke Sidratul Muntaha, mungkin dengan diplomatiknya Nabi Musa ya. Nah, oleh-oleh yang dibawa dari sana itu apa, Ustaz? Nah, oleh-oleh. Nah, tadi di awal tadi sudah saya sebutkan Hamul Husni, duka cita, sekaligus dapat perintah sholat yang awalnya itu tadi 50 waktu. Wah, dan Tidak 50 rakaat loh ya, 50 waktu. Nah, 50 waktu ini yang akhirnya sekarang karena ibaratnya courting dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya 5 waktu sekarang ini. Dari 50 jadi 5 waktu. Subuh, zuhur, maghrib, asar, isya. Itu oleh-oleh yang mana sampai sekarang diwajibkan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat Islam gitu.
Dan ini merupakan karena perintah ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah perintah yang nggak biasa. Zakat langsung turun ayat, haji turun ayat. Tapi kalau sholat ini langsung Nabi Muhammad ada tempat khusus yang dituju sebagai tempat menerima perintah sholat. Berarti apa? Sholat adalah oleh-oleh yang besar, harus kita kalau oleh-oleh besar ya eman-eman kalau biarkan kan gitu. Maka ada itu as-sholatu inama mathalu sholat fiddin, sesungguhnya perumpamaan sholat di dalam agama kamasali roksi fil jasad, sebagaimana kepala ada jasad manusia. Orang kalau nggak punya tangan, mohon maaf, mungkin ada yang nggak punya tangan masih bisa hidup ya? Bisa. Kaki masih ada. Nggak punya kuping bisa, nggak punya kaki masih bisa. Tapi kalau nggak punya kepala, apakah masih bisa hidup? Iya, jerangkong. Keturunan dari kuntilanak. Gitu ya. Iya. Jadi ini oleh-oleh terbesar. Dan selain itu ini dari aspek berhubungan kita juga masih dalam masa pandemi ya ini ya. Selain dari oleh-oleh ibadah ini tadi ya tentunya. Kalau sholat ini berhubungan dengan ibadah, tapi ada oleh-oleh lain ini. Apa? Ketika Nabi Muhammad perjalanan Isra ini, setiap melewati kumpulan malaikat, ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Jadi ini riwayat Ibnu Majah disebutkan ma marartu lailata usriya bimalain minal malaikah illa kulluhum yaqulu li alaika ya Muhammad bil hijamah. Ada yang riwayat lain mur ummataka bil hijamah. Artinya apa? Saya tidak melewati gerombolan malaikat kecuali gerombolan malaikat tersebut, setiap gerombolan malaikat itu bilang, Muhammad, bekamlah kamu. Muhammad, perintahlah umatmu untuk berbekam. Loh, apa ini? Ini oleh-oleh dari Isra Mi'raj yang berhubungan dengan kesehatan. Nabi Muhammad bilang bahwa bekam ini salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan. Maka apa? Kalau kita garis bawahi, ibadah perlu dengan kesehatan. Kalau kita badan nggak enak, ibadah kan kurang ya gimana? Kurang khusyuk ya. Ya. Maka dari itu perlu untuk kita secara garis besar, bukan berarti bekam saja, ada tibun nabawi yang lain ya. Intinya kalau garis kesehatan itu perlu dijaga. Dalam ibadah perlu yang namanya kesehatan. Nah tadi kan menerima ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. Nah sebelum itu ibadah umat Islam sebelum menerima perintah sholat itu apa? Sebelum sholat 5 waktu sebenarnya sudah ada sholat yang mana waktunya menurut beberapa kaul ulama, salah satunya dalam kitab Fathul Bari ya, itu disebutkan ibadahnya 2 rakaat, sholat tapi 2 rakaat, waktunya di waktu subuh dan malam hari, sama 2 rakaat pagi dan petang ya, 2 rakaat. Namun ketika ada Isra Mi'raj ini ya jadi 5 waktu itu. Ini yang harus kita pegangi sampai sebagai umat Islam hingga yaumil kiamah, sampai kita meninggal dunia. Begitu pentingnya sholat, sampai kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk berbaring. Semua anggota tubuh cuma bisa kedip-kedip isyarat mata, tetap suruh sholat untuk mengisyaratkan hal tersebut. Gak bisa sholat, wis meneng, jantung gak berdetak, mati, masih disolati. Betul ya. Ini berarti sholat itu merupakan suatu yang penting. Bahkan ada riwayat menyebutkan
Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah salat. Nanti kelak yang hari kiamat pertama dihisab, ditanya, itu adalah tentang sholat. Kalau sholatnya bagus, maka ibarat cover kita beli buku ya, covernya bagus, oh apik ikut kan gitu. Gitu sholat ini pentingnya gitu. Gitu. Nah, kemudian pesan ya. Pesan Ustadz ya kepada pemirsa dan juga adik-adik dan anak-anak kita yang di SMK Negeri 2 Turen, mungkin apa dari peringatan Isra Mi'raj ini pesannya apa? Ya, pesannya dari peringatan Isra Mi'raj, karena salah satu oleh-oleh terbesarnya adalah sholat. Yuk mari kita jaga sholat bareng-bareng 5 waktu. Mungkin ada yang masih bolong-bolong, ayo mulai dari sekarang lebih giat lagi. Ini karena kalau ditinjau dari aspek kesehatan juga bagus sholat itu. Iya. Dan juga perintah sholat itu aqimis sholat, untuk mendirikan. Beda mengerjakan, mendirikan sama kerjakan. Bedanya apa? Wak malu sholat karo aqimis sholat. Amalu dikerjakan, tapi aqimis sholat untuk menegakkan, mendirikan sholat. Bedanya apa? Nah, ajaran-ajaran di dalam sholat, nah, ini maka perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita salah satu pas sholat itu ada namanya sujud. Yeah. Posisi kepala itu kan sejajar dengan kaki. Kaki. Yeah. Padahal kepala ini kalau kita guyonan sama teman-teman, diceblek sini santai, ceblek sini santai. Tapi kalau diutik kepala, gak duwe duga lah kan. Iya. Gak duwe duga. Ini berarti kepala ini suatu anggota tubuh yang mulia. Istimewa. Tapi ketika sholat diposisikan sama kayak kaki. Maknanya apa? Kita nggak boleh sombong. Iya. Nah, itu ajaran sholat. Mendirikan sholat ya ini. Jadi setelah sholat dilaksanakan takbiratul ihram dan bacaannya lengkap sesuai dengan ajaran fikih, kemudian dalam kehidupan diterapkan. Ini mendirikan sholat. Gitu ya. Assalamualaikum. Hubungan hablu minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Ini kalau dibahas ini lebih lama lagi nih. Wah, gitu. Jadi intinya ya mendirikan sholat, kemudian menerapkan ajaran-ajaran yang ada dalam sholat. Kalau takbir Allahu Akbar, yang diingat hanya Allah saja, ya kan? Kita disuruh khusyuk. Jadi orang itu harus tenang dalam menjalani kehidupan. Wah, galau, jangan galau. Iya. Nah, kita harus khusyuk, tenang. Nah, ini ajaran sholat itu sebenarnya. Cuma mungkin perlu kita resapi. Iya. Nah, gitu. Maknanya, gitu loh. Ini mendirikan sholat, maka kalau sudah dilakukan, ya inilah sholat yang tanhanil fahsya'i wal munkar, yang bisa mencegah seorang dari perilaku keji dan mungkar. Baik, terima kasih Ustadz ya atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan tentunya untuk masyarakat sekitar kita. Dan jangan lupa, dalam peringatan Isra Mi'raj ini minimal bisa menambah keimanan dan juga bisa menambah semangat kita untuk lebih aktif lagi sholat 5 waktu terutama Ustadz ya. Betul. Baik, terima kasih pemirsa atas waktunya. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.